Isu besar yang menjadi headline di sejumlah media massa nasional tertuju pada kehadiran sirkuit berskala internasional Mandalika yang saat ini menggelar event World Superbike 2021 yang ternyata masih menyisakan sengkarut persoalan yang belum tuntas dan dianggap belum membawa dampak sosial hingga ekonomi bagi warga sekitar. Sebut saja soal unboxing kargo logistik, kalau tidak salah ini milik tim Ducati ya, beberapa waktu lalu, dan juga keterlibatan marshal dari warga lokal, dan yang cukup kuat isunya adalah soal gusuran tanah dan pemukiman warga yang dikatakan belum selesai hingga sampai saat ini. Nah, bagaimana kemudian media memotret isu ini, apa catatan yang perlu disampaikan dalam sudut pandang pemberitaan? Saya sapa Wapemret dan Kepala Peliputan CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Ferdi. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Revo sudah bergabung dengan kita, dan bersama Mas Revo kita juga ditemani Bang Irfan Junaidi. Bang Irfan, pemimpin redaksi Republika. Sehat Bang Irfan? Sehat, Ferdi, apa kabar? Baik Bang, sehat selalu ya, senantiasa kita semua. Oke, langsung saja kita diskusi ya. Pertama, kita tentu harus bangga dengan kehadiran sebuah sirkuit yang skalanya sudah internasional, yang kemudian ini juga menjadi satu ikon kebanggaan yang berdampak kepada aspek ekonomi dan pariwisata. Ini klaimnya begitu ya, bisa menggenjot ekonomi dan pariwisata di mata dunia. Tapi kemudian ada sengkarut persoalan yang berdampak pada lingkungan, pada masyarakat sekitar yang belum tuntas. Nah, saya ingin mendapatkan bagaimana potret paradoks ini, apa catatannya? Mas Revo bagaimana menilai? Ya, Fer, seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa memang sirkuit Mandalika ini kan membawa kebanggaan tersendiri ya. Jadi setelah sekian lama Indonesia itu tidak memiliki sirkuit berskala internasional, atau setidaknya ada perhelatan otomotif balap skala internasional, akhirnya tahun ini ada lagi gitu. Dan ini cukup istimewa karena masih digelar ketika pandemi belum sepenuhnya selesai di Indonesia. Ya. Nah, dampak dari yang kita tahu dari pemberitaan yang kita liput ya selama ini kan memang membawa dampak cukup signifikan bagi industri pariwisata di Mandalika. Hotel-hotel penuh, kemudian sewa mobil juga penuh, bahkan vendor-vendor persewaan mobil sampai kesulitan untuk menyediakan permintaan gitu. Jadi sampai harus mendatangkan dari wilayah Mataram dan sebagainya, dan harganya kemudian naik beberapa ratus ribu. Artinya memang ini membawa dampak ekonomi yang cukup bagi masyarakat sekitar setelah industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat itu terpuruk karena COVID-19. Ya. Tapi memang di sisi lain masih ada beberapa persoalan yang seperti tadi Femi sampaikan, bahwa ada hal-hal seperti unboxing ketika motor dari salah satu pembalap tiba, kemudian dibuka secara dibuka oleh bea cukai, tapi kemudian ada beberapa media pengguna media sosial yang mengunggahnya gitu ya, dengan kata-kata unboxing, sehingga menampakkan seperti kita ini tidak profesional. Ya. Kemudian ada persoalan-persoalan seperti marshal yang kemarin juga ada muncul beberapa persoalan, dan kemudian hal lain juga adalah masalah gusuran. Jadi masih ada sekitar 48 ya warga yang mengklaim masih belum mendapatkan ganti rugi. Padahal kan selama ini Presiden pemerintahan Jokowi selalu menyampaikan untuk setiap pembebasan lahan yang terkait dengan pembangunan dan sebagainya, warga berhak mendapatkan ganti untung. Tapi ini ada beberapa warga, tidak sedikit jumlahnya, yang sampai sekarang belum mendapatkan haknya, ganti untungnya. Dan ini menurut kita sebaiknya harus segera diselesaikan, karena jangan sampai kita memiliki sirkuit yang sudah masuk dalam skala event dunia, event internasional. Tahun ini ada Superbike dan tahun depan ada MotoGP, dan kita tahu penggemar MotoGP di Indonesia ini cukup banyak gitu ya. Jadi kita mungkin membayangkan kalau Superbike aja sudah bisa mendatangkan dampak ekonomi sedemikian, maka rasa-rasanya tahun depan ketika MotoGP akan lebih berlipat gitu. Oke. Hal-hal yang tadi yang negatif itu
sebaiknya menurut kita harus segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oke, Mas Revo, celahnya di mana sih? Karena kan klaimnya komunikasi, koordinasi antara pusat dan daerah yang punya ajang begitu ya, etalasenya memang ada di pemerintah pusat begitu. Tapi kemudian klaim di daerah juga disupport oleh pihak-pihak terkait di dalamnya. Tapi kemudian persoalan ini belum juga selesai. Iya, kalau komunikasi pusat dan daerah tidak sekali dua kali ini saja terjadi, tapi kita sih percaya seharusnya komunikasi antara pusat dan daerah, kalaupun misalkan terjadi miss, maka dalam beberapa kasus bisa diselesaikan dengan cara yang baik gitu. Nah, Oke. kita berharap juga sama dalam konteks Mandalika ini, jika memang ada miskomunikasi, maka bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, karena lagi-lagi kan ini tidak hanya dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, tapi juga nama baik Indonesia di mata dunia ini kan harus terus kita jaga. Dan yang menjaga ini kan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat di sekitar gitu kan. Ya. Jadi kalau memang ada masalah komunikasi, kita berharap semuanya pihak unsur ini bisa duduk bersama dan menyelesaikan persoalan tersebut. Oke. Kita ke Bang Irfan. Bang Irfan, seperti Mas Revo bilang tadi, ada euforia di sana. Tapi kemudian berbalut dengan gagapnya koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah, sehingga pemberitaan-pemberitaan negatif yang mengiringi, yang turun dari isu besar kebanggaan kita sebagai tuan rumah World Superbike 2021 ini ternyata menggradasi hal itu. Bagaimana potret Anda melihatnya? Iya, Ferdi. Jadi ini kan sebenarnya bukan hal baru ya, kita punya sirkuit kemudian dipakai event internasional. Dulu tahun 80-an kita ingat ada sirkuit Sentul misalkan untuk balapan Formula 1. Kurang lebih suasananya juga seperti yang kita rasakan suasana hari ini. Ada gegap gempita, ada pesimisme, ada optimisme, dan seterusnya. Nah, ya memang itu terjadilah kenyataan. Ada soal tanah, ada soal unboxing, kemudian kemarin juga ada soal banjir. Itu ikut mewarnai menjadi bagian yang diperbincangkan karena memang Mandalika sedang menjadi center of interest kita semuanya. Nah, yang justru menjadi concern saya itu sebenarnya bukan fenomena-fenomena yang muncul sekarang, tapi bagaimana ini bisa dipastikan keberadaan sirkuit ini sustain. Jadi dalam jangka panjang itu sudah punya agenda-agenda yang memang dipastikan nanti bisa terus berjalan. Tidak hanya sekali event, terus kemudian atau beberapa kali event, habis itu kemudian terhenti. Ya, kita melihat pengalaman dari negara tetangga sebelah kita, misalkan ada Sepang, kemudian di Thailand juga gitu ya. Itu mereka tidak berlanjut, kan sayang ya. Ini yang mesti menurut saya harus dipastikan betul bahwa kontrak dengan organizer balapan ini itu merupakan kontrak jangka panjang yang di setiap tahun kalender kegiatannya itu jelas terisi gitu ya, bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali main habis itu kemudian tidak jelas keberlanjutannya, karena ini investasi yang tidak sedikit terus terang untuk bisa menghadirkan sirkuit bertaraf internasional ini. Kemudian yang kedua yang juga harus dipastikan adalah soal dampak sosial ekonomi kepada warga, terutama warga sekitar. Ya, lebih syukur lagi kepada bangsa Indonesia secara lebih luas lagi. Karena memang awal dibangunnya kawasan Mandalika ini kan sebenarnya untuk bisa menjadi daerah yang bisa mengimbangi lah dalam tanda petik keberadaan Bali. Karena di kawasan itu antara Bali NTB, kalau bicara soal pariwisata, dominasi Bali luar biasa. Jika NTB dengan sekian banyak kekayaan destinasi wisata, itu tidak bisa dimaksimalkan marketnya, karena image-nya Bali terlalu kuat, sehingga orang ke NTB pun biasanya itu nginepnya di Bali, dia naik boot gitu misalkan entah ke Senggigi lah, entah ke Gili Trawangan atau ke Mandalika, itu sorenya balik lagi ke Bali.
sehingga fungsi ekonominya itu cukup sedikit untuk bisa dinikmati oleh masyarakat di Mataram, Lombok, dan sekitarnya. Nah, diharapkan keberadaan kawasan Mandalika ini, sirkuit ini menjadi salah satu komponen dari ekosistem Mandalika sebenarnya, itu bisa benar-benar memberikan dampak sosial ekonomi yang baik buat masyarakat di sekitarnya terutama. Nah, menurut saya concern atas dua hal ini yang jauh lebih substansial untuk kita pastikan benar-benar terjadi. Kalau yang soal tadi soal mungkin pembebasan tanah, soal unboxing, soal banjir dan seterusnya, memang itu isu, tapi barangkali mungkin sifatnya crash program. Nah, yang penting sekali untuk kita pikirkan bersama adalah memang yang ini jangkanya jangka lebih panjang gitu, Mbak. Oke, artinya kemudian mimpi untuk menjadi kawasan sport tourism yang diklaim oleh pemerintah dengan adanya sirkuit ini juga masih perlu beberapa tatanan ataupun juga beberapa persiapan-persiapan yang cukup panjang begitu ya, Bang Irfan? Betul, karena jadi kalau bicara Mandalika, kemudian kan kita bicara ekosistem yang ada di situ. Ada alamnya, ada masyarakatnya, dan masyarakat ini punya tradisi, punya kebudayaan, punya value yang mereka pegang ya. Sehingga pada saat kemudian misalkan nih orang asing banyak masuk ke situ, mereka kan tentu akan membawa value-nya masing-masing, membawa kebiasaan hidupnya masing-masing, membawa mungkin ya tradisinya masing-masing bisa jadi. Nah, sehingga masyarakat di sekitarnya ini pun juga harus dipersiapkan dengan baik supaya kedatangan turis-turis, warga-warga asing yang ingin menikmati atraksi sport di sini, itu tidak lantas kemudian menjadi biang pergesekan antara masyarakat dengan pemerintah. Kan bisa jadi pemerintah ingin sebanyak-banyaknya menghadirkan dengan program A, program B, dan seterusnya. Tapi masyarakat ini kan harus diajak bicara. Bagaimanapun mereka yang punya wilayah. Mereka yang ada di situ setiap hari gitu loh. Nah, ini soal dialog ini atau soal awareness ini harus benar-benar dijalankan dengan baik. Supaya masyarakat juga bisa satu suara dengan apa yang sedang dirancang atau direncanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, karena memang ini Mandalika kan masuk dalam satu kawasan ITDC. Nah, daerah itu punya peran, tapi ini dominasinya masih di ITDC untuk pengelola kawasan Mandalika ini. Mas Revo, bagaimana kemudian bisa membuat mimpi sport tourism ini akan tercipta kalau kemudian untuk mengkatrol kehidupan ekonomi dan dampak-dampak sosial yang ada di sekitar kawasan ini juga masih terlalu jauh PR-nya dan banyak sekali? Iya, memang sport tourism ini kan ada beberapa hal ya yang sebenarnya di beberapa titik sudah bisa sudah berjalan dan rata-rata memang masih dalam skala yang tidak begitu besar. Event internasional dalam kondisi pandemi sekarang juga jarang bisa dilakukan dengan mendatangkan orang secara masif gitu ya, Fer. Seperti yang event bulu tangkis juga kan akhirnya dilaksanakannya juga tidak terlalu terbuka. Gitu. Ya, tanpa penonton malah. Penonton gitu. Tapi memang tidak-tidaknya begini, dalam situasi pandemi seperti ini, jangan sampai kemudian pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas lain yang menuju ke cita-cita ekoturism itu kan terhambat. Jadi kita sih berharap ketika misalkan nanti pandemi itu selesai, maka event sudah bisa langsung digelar dan ketika pandemi sudah bisa tertangani dengan baik ya, maka event bisa langsung digelar dengan segera mungkin dan kemudian bisa mendatangkan turis untuk datang ke area sana, gitu, area yang memang menjadi lokasi dari sport tourism tersebut gitu. Nah, memang PR-nya banyak, Fer. Tourism ini tentu terkait dengan masalah hospitality, kemudian fasilitas-fasilitas lain di sekitar tempat wisata tersebut. Gitu. Apakah ini sudah mumpuni atau belum? Gitu. Nah, pemerintah kan sejak dari beberapa tahun yang lalu sudah menetapkan beberapa destinasi unggulan ya, dan Mandalika kan termasuk salah satunya gitu. Mandalika, Likupang, kemudian Danau Toba dan lain sebagainya.
Saya pikir memang dalam masa-masa kondisi sekarang, hal-hal yang memang harus mendukung sport tourism itu kalau memang harus menjadi tujuan yang serius, maka itu harus segera dipersiapkan dengan serius juga. Ya. Dan sampai kemudian kayak kemarin, let's say misalnya ketika persoalan Marsal itu kan ya cukup terbilang muncul kegagapan-kegagapan di situ. Persoalan hujan misalnya, apakah mungkin kalau misalkan ini dikomunikasikan dan dipersiapkan dengan baik, rekayasa-rekayasa cuaca tentu masih bisa dilaksanakan sehingga persoalan hujan tidak sampai menghambat perhelatan series kemarin lah, seperti yang terjadi di hari Sabtu kemarin. Hal-hal seperti itu, selain juga bagaimana kemudian masalah hotel, kemudian masalah kesiapan warga sekitar, karena ada beberapa tempat, beberapa kabupaten yang terbukti ketika memang pemerintah setempat mencanangkan turisme itu menjadi salah satu unggulan dan menjadi salah satu untuk mendapatkan revenue buat daerah, maka pemerintah setempat itu mendidik dengan baik warga-warga sekitar sehingga bisa menampakkan hospitality yang baik kepada para turis dan didukung penuh oleh warga sekitar. Saya pikir seperti itu ya, Fer. Kalau misalkan memang sport tourism ini hendak menjadi salah satu yang digagas dan dicita-citakan, ya harus dipersiapkan semuanya. Kalau kemudian satu event standar internasional seperti ini, sikap publik ini juga sudah mulai a priori begitu, Mas Revo. Bagaimana kemudian event-event internasional yang akan kita jelang begitu ya, G20 besok juga di depan mata kita jadi tuan rumah begitu. Apakah di situasi yang belum menentu seperti sekarang, apakah kita akan siap? Ya, a priori ini kan, sikap a priori ini muncul karena memang ada masalah-masalah yang kemarin terjadi gitu ya. Kejadian-kejadian negatif seperti kemarin seharusnya bisa menjadi antisipasi ke depan. Karena banyak tempat juga termasuk di Jakarta ya, ketika Jakarta membangun Jakarta International Stadium, ini kan juga salah satu tujuannya pasti juga sport tourism gitu ya. Tidak hanya untuk memajukan olahraga, tapi juga untuk bagaimana wisata terkait olahraga bisa berjalan dengan baik di sekitaran Jakarta International Stadium. Nah, a priori ketika terjadi, ya saya pikir ini hal yang wajar untuk mengingatkan pemerintah supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi ke depan dan bisa diselesaikan dengan baik. Lagi-lagi ya tadi ya, persoalan unboxing, berarti kan harus ada pendidikan lebih baik lagi kepada petugas-petugas bea cukai dan petugas-petugas yang menerima kargo-kargo dari peralatan gear dari atlet supaya tidak terulang lagi ya, karena ke depan kalau misalkan memang ada event-event gelaran yang lain gitu ya, pasti juga akan mendatangkan alat-alat olahraga dari atlet tersebut kan. Juga harus dididik dengan baik, kemudian bagaimana mempersiapkan kepanitiaan dan perangkat-perangkat yang lain gitu. Saya pikir Asian Games kita sudah berhasil ya, Fer, ketika kemarin perhelatan Asian Games juga berjalan dengan baik. Ada catatan tapi tidak terlalu menonjol dan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kemudian juga sekarang Mandalika, dan tentu kita berharap ke depan event-event olahraga kelas dunia yang lain, taruhlah seperti Piala Dunia, kan Indonesia juga termasuk yang bermimpi bisa menyelenggarakan Piala Dunia di tanah air gitu ya, untuk sepak bola gitu, Piala Dunia sepak bola. Maka jalan ke arah sana, peta jalannya itu harus dipersiapkan, termasuk pembangunan infrastruktur, pembangunan pembinaan SDM dan lain sebagainya. Artinya kemudian ada formula lain yang harus ditambah begitu ya, agar kemudian pekerjaan rumah yang tadi masih tersisa ini bisa dicarikan solusinya. Ke Bang Irfan terakhir, bagaimana supaya sama sudut pandangnya Bang, kalau kemudian ini adalah sebuah hal yang membanggakan tapi juga tidak selalu ada isu-isu negatif yang menaunginya, apa kemudian perspektif yang bisa kita satukan? Ya, Fer, jadi benar, saya setuju sama Om Revo tadi ya. Satu, ini soal bagaimana komunikasi dengan masyarakat itu harus dijalankan dengan baik, tentang apa yang harus dilaksanakan, apa yang tidak boleh itu mesti harus
harus disosialisasikan dengan masyarakat sekitarnya itu dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah soal edukasi. Jadi orang harus tahu ini event internasional itu punya aturan, punya tata cara yang harus kita penuhi untuk supaya event ini bisa berjalan mulus. Ini juga harus dipahami oleh semua stakeholder, ya bea cukainya, ya masyarakatnya, ya organizernya, ya awak-awak yang terlibat dalam event itu juga mesti harus ada edukasi yang matang. Ya. Ini semua masuk ke dalam proses persiapan yang memang tidak boleh kita laksanakan setengah-setengah. Ya, kalau lihat investasi yang begitu tinggi, mestinya kan kita sudah bisa memastikan persiapan yang kita jalankan itu sudah maksimal betul. Sehingga tragedi-tragedi atau catatan-catatan yang tadi disebutkan oleh Ferdi itu bisa diantisipasi sebelumnya. Ya memang wajar karena ini event perdana gitu ya, barangkali mungkin masih banyak yang gagap, masih banyak yang kaget gitu ya. Tapi paling enggak ini bisa harus menjadi pelajaran untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi sehingga tidak terulang nih hal-hal yang seperti itu. Oke. Apabila itu memang bisa digarap dengan baik, ya rasanya sih kita mesti harus optimis ya Fer ya, bahwa kehadiran fasilitas sirkuit ini, kehadiran event internasional di Indonesia dalam situasi pandemi ini menjadi satu poin gitu ya, betapa kalangan dunia internasional itu memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa menyelenggarakan acara yang skalanya skala dunia. Tadi disebutkan ada badminton, kemudian ada juga nanti tahun depan yang kejuaraan basket internasional. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi titik terang ya untuk satu tadi menghidupkan secara ekonomi, kemudian yang kedua juga bisa menjadi perangsang untuk kita juga ikut banyak bisa berprestasi dalam dunia olahraga, menurut saya. Oke, artinya belajar dari kesalahan menjadi penting sehingga kemudian komunikasi dan koordinasi yang tadi menjadi celah ini bisa disinkronkan agar tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi begitu ya, karena memang ini adalah sebuah kebanggaan yang harus disupport oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya pemerintah saja. Terima kasih Mas Revo dan Bang Irfan sudah bergabung dengan kita malam ini di topik yang pertama begitu ya. Oke.